Pemirsa, seorang pensiunan pegawai RRI Madiun, Jawa Timur ditemukan warga tewas bersimbah darah tak jauh dari rumahnya. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka bekas penganiayaan dengan senjata tajam. Pelaku yang sempat buron ternyata tetangga korban. Lantas bagaimana pelaku beraksi? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Cemburu, pensiunan pegawai RRI dibunuh. Kamis pagi awal Juni 2022, warga di Jalan Sentulegang 2, Kelurahan Banjarjo, Taman Kota Madiun, Jawa Timur, dikagetkan dengan penemuan jasad pria paruh baya bersimbah darah. Aris Budianto, nama pria Malang ini, tergeletak tak bernyawa di dekat rumahnya. Diyakini Aris yang mengidap jantung menjadi korban pembunuhan. Padahal persis sehari sebelumnya, yakni pada Rabu 1 Juni 2022, disebutkan pria 58 tahun ini baru saja pensiun sebagai pegawai negeri sipil di Radio Republik Indonesia Madiun. Tahu dari habis pakan ayam, kok ada orang tidur, terus saya ngubungi istri, terus istri lihat situ, terus istri teriak-teriak, lantas tetangga lihat situ. Itu jam berapa tadi, Pak? Sekitar jam 5 kurang seperempat, saya. Selesai subuh ya? Iya. Ya, awalnya itu ada warga yang mengetahui bahwa korban ini posisinya sudah tergeletak pagi hari. Nah, kemudian warga melaporkan itu ke kepolisian. Indikasinya seperti apa, Dan? Kita masih dalami, masih lakukan penyelidikan terkait dengan kejadian ini. Ya, nanti moga-moga segera bisa terungkap. Sepekan berselang, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan sadis terhadap Aris. Namanya Nur Sali, umur 45 tahun. Nur Sali yang sebelumnya sempat kabur, diringkus di tempat persembunyiannya di Desa Batokaban, Gonang, Bangkalan, Madura pada Kamis 9 Juni 2022. Pemeriksaan polisi mengungkapkan Nur Sali nekat membunuh korban karena tersulut api cemburu. Nur Sali mengklaim korban telah berselingkuh dengan istrinya, di mana keduanya melakukannya saat pelaku bekerja sebagai penjual es batu. Saat kejadian pada subuh itu, kondisi lingkungan sekitar lokasi kejadian relatif sepi. Kemarin apa ya? Atau spontan? Atau gimana? Profesinya apa, Mas? Profesinya apa? Jualan apa itu? Jualan es batu. Jadi kenal sebelumnya dengan yang korban itu kenal. Sudah berapa lama hubungannya sama korban ini, istrinya? Nggak tahu. Istri tersangka ini, menurut tersangka, ada hubungan asmara dengan korban. Sehingga melihat itu timbul kecemburuan dan akhirnya berniat makanya untuk merencanakan dilakukan pembunuhan. Sudah dilakukan penggambaran ketika korban hari-hari aktivitasnya apa, dapatlah momen ketika pagi jam 4 subuh yang korban ini berangkat dari rumah menuju ke masjid sholat subuh. Momen itulah digunakan untuk mengeksekusi korban. Saatnya sepi pagi hari dan tidak ada orang yang lalu lalang di sekitar jalan menuju ke masjid. Bukan kali ini saja kasus pembunuhan dipicu rasa cemburu si pelaku. Diakui dampak dari mencuatnya rasa cemburu kerap sulit dikendalikan.
Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dihinggapi rasa cemburu yang begitu kuat, muncul keinginan untuk menganiaya hingga menyingkirkan seseorang yang dianggap sebagai pesaing. Ini bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah skala mikro, yakni dari kejadian itu sendiri. Ini karena tindakan yang dilakukan karena cemburu atas tindakan yang dilakukan oleh pasangannya. Tapi yang kedua, mengingat sudah cukup banyak hal seperti ini bisa menjadi satu indikasi bahwa ada yang salah dengan masyarakat kita. Ada sebuah hal yang harus diperhatikan secara global atau secara makro. Karena tindakan kejahatan atau kriminalitas itu merupakan indikasi dari sakitnya masyarakat. Nah, apabila tindakan seperti ini itu sudah cukup banyak, maka bisa menjadi salah satu indikasi penting bahwa masyarakat kita, masyarakat Indonesia sedang mengalami hal yang cukup buruk, di mana orang-orang itu dengan mudah sekali melakukan tindakan kejahatan yang bisa berdampak pada kematian orang yang awalnya mungkin tidak ingin dicederai, tapi berujung pada kematian. Nur Salim memang telah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan terhadap Aris Budianto, pensiunan pegawai Radio Republik Indonesia Madiun. Meski begitu, rekaman CCTV yang disebut-sebut menampilkan pelaku lebih dari satu orang seakan masih menyisakan pekerjaan rumah bagi polisi untuk mengungkap tuntas kasus ini. Jadi kita terapkan pasal 340, mungkin itu 338 dan 351 yang 3. Ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup. Selain tersangka yang setelah sudah kita amankan, kita menentukan satu orang DPO dengan inisial AF. DPO ini tugasnya apa? Jadi kalau di kejadian pidana itu ada yang melakukan, ada ikut melakukan, dan juga membantu melakukan. Perannya di sana.